Mariani, saya mahasiswi semester 7 program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menampilkan sebuah tayangan video bimbingan klasikal yang dilaksanakan di SMA Negeri 99 Jakarta di kelas 11 IPS 2. Nah, video bimbingan klasikal yang akan saya tampilkan kali ini bertemakan tentang meningkatkan kompetensi berkomunikasi. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya nih anak-anak sekalian? Luar biasa. Sangat istimewa. Kalau saya tanya lagi jawabnya berarti luar biasa istimewa. Saya lagi ya. Nah, sekarang buat saya di dua itu kita menciptakan sesuatu yang beda. Kalau kata Syarif ini, kita lomba mana? Yang kelima, setelah istirahat berarti anak-anakku sekalian semuanya udah pada kenyang, perutnya udah terisi. Lalu kita udah keluar lagi, kalau kita udah mulai ditas lagi, bener? Oke, saya tanya lagi sama dia. Apakah dari udah IPS 2? Super sekali. Kalau dengar 11 IPS 2 itu katanya anaknya gampang. Bohong. Yang perempuan katanya cantik, cinta, gaul, gila, gigi, dan punya aja malah gaul katanya. Ya, hari ini masih ingat kan sama saya? Sering ngomong-ngomong di ruang BK kan nih, tampang-tampang, anak rajin, anak pintar. Oke. Nah, hari ini bimbingan dan konseling saya akan menampilkan sebuah topik yang akan kita bahas sekarang sama-sama, yaitu tentang mau tahu nggak? Oke. Nah, setelah layanan bimbingan dan konseling oleh saya Mariani. Nah, kita akan meningkatkan kompetensi berkomunikasi. Nah, kira-kira nih, kalau saya kasih dulu meningkatkan kompetensi berkomunikasi, apa sih yang ada di pikiran kita? Atau apa sih komunikasi tentang lain? Apa satu-satu dong, katanya anak pintar. Angkat tangannya dulu dong. Siapa yang berpendapat? Mau berpendapat, saya doain masuk surga deh. Sosialisasi kita. Terus kita lagi. Ayo yang angkat tangan berarti jawab itu kan pernah dan kesampaiannya. Jangan malu-malu di sini dong. Tadi saya masuk satu-satu semuanya. Bila saya tulis satu-satu, solid. Soalnya dalam bentuk positif. Oke, kalau membahas tentang komunikasi tentunya kita membahas tentang namanya interaksi. Benar kata namanya tentang sosialisasi. Komunikasi itu apa sih? Ada yang tahu? Pengertian komunikasi. Secara sederhana aja sih. Gak usah yang banget, gak usah yang textbook. Ngobrol? Nah, di dalam ngobrol, apa sih yang ingin kita selesaikan sama kita? Apa? Informasi kita. Terus gosip. Gosip itu apa sih? Informasi. Berita tentunya. Nah, di dalam ngobrol nih, misalnya ada teman, sama nih. Nah, kalau ngobrol itu melibatkan satu orang atau dua orang?
Baik. Sekali lagi seluruh kelas. Oke. Nah ini dia pengertian komunikasi. Komunikasi itu penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari komunikator. Buat ini kan dua orang tadi. Nah, isi dari komunikasi itu apa sih? Nah itu dia. Tadi ada pesan, ide, atau gagasan. Nah tujuan dari komunikasi apa sih? Nah tujuannya itu adalah komunikasi sama pengucap saling mengerti apa yang disampaikan. Secara sederhananya, begini model komunikasi yang sederhana digambarkan sebagai berikut: pengirim, berita, dan penerima. Nah, pengirim komunikator, lalu dia menyampaikan berita. Berita tadi kayak misalkan kalau dari foto teman-teman, gosipin teman. Nah, itu juga bentuk berita, informasi kepada si penerima. Nah, jika salah satu elemen dari ketiga ini nggak ada, ini namanya bukan komunikasi. Jadi, kalau cuma ada penerima sama pengirim tanpa ada interaksi, bisa disebut komunikasi? Enggak dong, soalnya ada informasi sama lainnya. Kalau ada beritanya, tapi nggak ada penerimanya, mau gosipin nama siapa? Ya kan? Selanjutnya. Nah, ini dia modelnya, biar gampang, lebih gampang dibayangin sama anak-anak. Saya gini, ini ada orang pengirim. Nah, dia mau meluncurkan informasi, tweet pada penerima. Nah, bagaimana penerima supaya dia bisa untuk menyerap informasinya? Apa yang harus dilakukan? Mendengarkan, terus memahami. Pasti baca ya? Pintarnya emang. Oke, selanjutnya tujuan dari komunikasi. Tadi sudah dijelaskan pengertian komunikasi begini begitu, tapi harus ada tujuan. Nah, tujuan komunikasi apa? Ya, berbagi informasi. Terus mendapat pengetahuan. Ya, selanjutnya, nih di komunikasi itu ada jenis-jenisnya. Pertama, komunikasi itu dibagi dua, dengan non verbal sama non verbal. Nah, ini dia non verbal. Kalau non verbal itu seperti apa? Nah ini, kalau verbal itu mencakup tentang aspek-aspek vocabulary, yaitu pembendaharaan kata. Berarti kalau secara verbal kita harus banyak pembendaharaan kata. Nah, di sini di kelas ini siapa yang punya kecerdasan berbicara? Iya. Siapa yang sering ngomong? Terus siapa yang sering menjawab pertanyaan dari guru-guru? Yang tadi pagi minta konten rupanya. Oke, selanjutnya komunikasi non verbal. Nah, komunikasi non verbal ini, kalau verbal itu pertama ada vocabulary, kemudian ada ekspresi, kecepatan. Kecepatan itu mempengaruhi yang namanya penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikator. Nah, kalau misalkan kita menyampaikan pesan itu terlalu cepat, nah, yang menerima kira-kira ngerti nggak sih apa yang disampaikan? Ya, berarti kecepatan juga mempengaruhi penyampaian informasi dalam sebuah komunikasi. Nah, selanjutnya adalah intonasi suara. Intonasi suara apa? Ayo, belajar bahasa Indonesia. Tinggi rendahnya pintar. Kalau misalkan nih saya nih, ibu ngejelasin tentang komunikasi, jenis komunikasi. Kalau suara kecil banget. Kira-kira di pojok sana dulu nggak? Kagak. Nah, jadinya ngerti nggak? Nah, gitu. Jadi intonasi suara harus tegas, lugas, kencang, lugas. Nah, selanjutnya
semua itu adalah selingan di antara komunikasi ini. Kalau kita terus serius saja, capek nggak untuk mendengarkan? Terus kemudian singkat, jelas, serta waktu yang tepat. Jadi kita harus mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan komunikasi. Kapan tepatnya untuk disampaikan? Cari-cari waktu. Gak asal misalkan ya, kalian anak-anak mau menyampaikan informasi nih kepada salah satu guru misalnya. Ibu, saya mau ini belajar ini, tapi si guru tersebut sedang misalkan akan dipanggil. Kira-kira tepat nggak sih waktu? Kurang lah. Nah, kira-kira harus mencari waktu yang tepat. Berarti ada kesalahan teknis sebentar. Oke, selanjutnya komunikasi non verbal. Dan termasuk dalam komunikasi non verbal itu ada ekspresi wajah. Nah, komunikasi juga nggak harus melalui lisan, tapi juga bisa dengan ekspresi wajah. Misalkan nih, Niken deh, Niken wajah cemberut. Niken kalau wajah cemberut gimana deh? Jadi deh, wajah paling tercantik Niken gimana deh? Pada saat orang dia berjalan, kalau orangnya lesu gitu,
Lemes. Nah, coba sama praktekin. Oke, jangan gagal aja biar gantengnya kelihatan. Sama kan gendut-gendut gimana sih? Tadi saya harus bayar mahal. Saya artis, ya. Tadi kan artis nih, jangan pilih semua. Mau dilanjut? Selanjutnya. Nah, ini dia media komunikasi. Tentunya dalam komunikasi itu gak cuma secara verbal non-verbal kita bertemu langsung tatap muka dengan orang, tapi juga ada media komunikasi. Media komunikasi itu seperti apa? Apa? Handphone, pintar, terus sosial media, sosial, terus apa lagi? Internet, terus jaring sosial, Twitter, Facebook, KFC, YouTube, semuanya adalah merupakan media dari komunikasi. Nah, media komunikasi adalah semua sarana yang digunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menerima informasi. Media komunikasi ini berperan dalam kehidupan masyarakat. Proses pengiriman informasi itu di zaman sekarang itu sangat canggih. Kalau zaman dulu media komunikasi itu kalau zaman tradisional deh sekitar 20 tahun lampau. Nah, itu media komunikasi masih kalau diperbiasakan apa? Pengumuman, beduk, kayak gitu-gitu untuk panggil orang. Tapi kalau zaman sekarang udah semakin canggih zamannya. Apa aja ya? Telepon, mungkin. Nah ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, selanjutnya, fungsi media komunikasi yaitu menciptakan efektivitas dengan komunikasi mempermudah kelancaran dan penyampaian informasi. Kalau misalkan kalian nih, mau menyampaikan tadi gosip deh, tau gak sih di kelas gue Angger lo kan ganteng. Nah, yang cewek-cewek dengar gosip nih ke IPS 3 karena kelamaan terus di IPS 3 lewat SMS bisa, lewat BBM bisa. Terus sekarang apa? Pasang PM bisa. Saya aja pasang wajahnya Angger jadi D. Selanjutnya, kalau ada kata efektivitas berarti bersama dengan efisien. Nah, efisien itu apa sih? Dalam menggunakan media komunikasi mempercepat penyampaian informasi. Kalau tadi mempermudah, sekarang mempercepat. Nah, selanjutnya ada konkret. Dengan menggunakan media komunikasi membantu mempercepat isi pesan yang bersifat abstrak. Misalnya tadi kan sampai nih katanya Angger yang paling gampang. Yang sampai di kelas 3 karena berita yang abstrak kan nggak tahu Angger yang mana. Melalui media komunikasi ini bisa kirim fotonya A, ya kan? Nah, kemudian motivatif. Dengan mempergunakan media komunikasi lebih semangat melakukan komunikasi. Nih, di antara para remaja nih pastinya lebih motivatif kan, lebih senang, lebih suka untuk daripada belajar, mendingan juga GM, mendingan juga BBM. Oh, itu benar nggak? Masa? Oh, di rumah belajar yakin? Belajar internet maksudnya? Nah, ini dia pengaruh media sosial terhadap remaja. Nah, tentunya bisa ada ilustrasi. Suatu keluarga duduk bersama di sebuah restoran, tempat rekreasi, tempat hiburan sambil menikmati hari libur. Ini gak kelihatan ya dari liburnya? Maaf ya. Nah, masing-masing dari anggota keluarga tersebut tidak ada komunikasi secara verbal. Nah, mereka masing-masing sibuk sendiri dengan gadgetnya, berselancar di dunia maya. Ada yang BBM-an, game online, GM, dan Twitter. Menurut kalian ini
sering terjadi gak sih pada diri kalian? Hal itu kenapa sih bisa terjadi? Bosan kenapa? Berarti kalau hal itu terjadi pada diri kalian, ini membuktikan bahwa kalian lebih senang dengan dunia maya ketimbang komunikasi secara formal. Selanjutnya, pengaruh dari media sosial dan media komunikasi atau gadget. Gadget tahu kan? Pasti ada yang tahu bukan saya. Pengaruh dari media komunikasi dan pengaruh media komunikasi yaitu pertama ada pengaruh negatifnya. Nah, pengaruh negatifnya rata-rata apa sih? Apa sih? Jadi individualis. Terus selanjutnya banyak yang ngomong pelalit, gitu ya. Terus prestasi turun. Itu apa? Sibuk dengan dunia sendiri. Selanjutnya dari kubu sana. Kubu sini pinter-pinter loh, bisa jawab. Prestasi menurun. Jadi galau, kopas dari galau. Oh, galau. Itu dia. Salah satu pengaruh negatif yang sekarang lagi marak banget di dunia maya yaitu galau ya. Lebih senang menggunakan isi hatinya pada dunia maya ketimbang pada orang tuanya. Benar? Apa sih bisa kayak gitu? Gengsi. Orang tua pernah pengertian selanjutnya. Lalu orang tua tidur. Kurang cocok. Gak asik. Nah, tentunya pengaruh negatif juga diimbangi sama pengaruh positif. Kalau pengaruh positif dari media massa apa? Yang sudah kalian rasa ini terhadap mata pelajaran, tugas pelajaran, Lebih cepat. Jadi kan gampang. tugas gampang. Ada prestasinya, terus. Oh, sering. Semua yang kalian jawab itu terangkum dalam sini. Selanjutnya, sikap yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi berkomunikasi. Kalau komunikasinya terus maju, terus canggih, kalau sikap kalian statis, maka seimbang atau enggak? Jadi gimana cara untuk meningkatkan sikap kalian, meningkatkan potensi komunikasi yang kalian miliki? Baca di sini. Siapa yang mau baca? Ayo, siapa? Niken, silakan Niken. Dari Akada. Ya. Agar komunikasi berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu adanya pengembangan sikap pendukung seperti respect, sikap menghargai setiap individu, karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Kedua, empati, kemampuan menempatkan pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu kesyarat utama dalam memilih sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum kita didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Tiga, audible, ya, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Dalam komunikasi personal, hal ini mengacu pada cara atau sikap penyampaian pesan yang dapat diterima oleh penerima pesan. Ya, betul. Siapa yang pertama? Ya, kita bareng-bareng deh. Dan tadi kalau pertama, ada teman-teman sekelasnya. Mana cuma diri yang doang. Ya. Jadi,
sikap yang harus dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi berkomunikasi itu salah satunya yang pertama adalah respect. Nah, kalau kita sudah bisa menghargai diri orang lain, pasti orang lain juga akan mampu menghargai diri kita. Ya. Karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu adalah ingin dihargai. Iya. Selanjutnya adalah empati. Nah, menetapkan pada kondisi situasi yang dihadapi oleh orang lain, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Selanjutnya adalah audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible itu berarti pesan yang kita sampaikan itu berhasil terlaksana, berhasil tercapai. Selanjutnya ada clarity, yaitu menyangkut tentang kejelasan ataupun pesan yang disampaikan. Ini sih ada Jeria. Bentar ya Bu, pinjam ya Bu ya. Iya. Ayo selfie. Terima kasih ya Bu. Ya. Mana Bu? Oh, Jalan-jalan kita. Menimbulkan penafsiran yang berlainan. Kemudian ada humble, yaitu sikap yang berkaitan dengan kerendahan hati. Dengan sikap rendah hati, kita akan lebih bisa menghargai orang lain. Benar nggak yang terakhir? Kalau kita sombong, apa gimana? Iya. Berapa itu sih coba? Hari ini. Hari ini. Salah satu komunikasi, kalau misalkan ini nggak tercapai dengan baik, misalnya nih, kamu deh, wih pernah minum ke sekolah bang? Padahal belum tentu ngajak perangnya tawuran, misalnya serangnya itu perang ilmu, perang budaya. Ini cuma background doang. Nah, untuk mencapai tujuan dalam berkomunikasi, seorang komunikator itu harus memiliki beberapa keahlian sebagai berikut. Yang pertama adalah menilai orang lain, mengetahui mana yang penting dan menghargai untuk orang lain. Kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan. Nah, selanjutnya adalah memberikan pujian. Ini juga penting loh, memberikan reward. Kalau misalkan nih dalam berkomunikasi misalkan ada teman nih yang dapat hadiah. Nah, kita juga bagus untuk memberikan reward. Nah, karena apa? Komunikan yang kita sampaikan beritanya itu akan menjadi timbal balik. Feedback itu akan dapat. Nah, selanjutnya adalah bijaksana. Penting banget untuk menumbuhkan sikap bijaksana dalam berkomunikasi. Nike, kenapa ketawa-tawa? Pasti mau dengerin? Selanjutnya adalah bijaksana, itu memberikan kritik, saran pada orang lain itu dengan halus, konstruktif. Berarti bijaksana itu memberikan kritiknya itu berupa kritikan yang membangun. Nah, selanjutnya itu menggunakan bahasa yang jelas, lugas, tegas, dan tepat. Nah, selanjutnya udah habis materinya. Ada yang mau nanya nggak? Atau saya kecepatan nih ngejelasinnya? Ayo, kira-kira. Ayo, dari komunikasi deh, nih. Di antara remaja nih. Ada yang pernah punya pengalaman nggak? Iya. Pengalaman sih. Spesifik lagi. Dibully melalui media komunikasi. Pernah nggak? Pernah? Ada yang bercerita? Beri. Kamu cerita? Nah, itu dia salah satu tindakan yang nggak bijaksana dalam menggunakan media komunikasi. Boleh kita curhat nih di media komunikasi, tapi kita juga tahu aturannya. Misalkan nih, sering kan kita temuin misalnya dalam media komunikasi
biasanya kalau yang sering ditemuin itu menyindir-nyindir, terus apa tuh? Sikap-sikap yang kurang bijaksana dalam menyikapi terhadap kemajuan teknologi komunikasi. Masih tawaran. Nah, menurut teman-teman, menurut anak-anak semuanya ini adalah tes semua. Sikap yang seperti itu, bagus atau tidak harus diteruskan? Kurang baik, kurang baik. Ayo, sorry. Yang sakit apa? Untuk apa? Sebenarnya kalau pilih apa? Oke, dan tes 2 udah mulai capek dengerin saya terus ngomong gitu. Terus udah mulai bosan. Sekarang semuanya berdiri. Jadi. Ayo, semuanya berdiri. Iya. Biar kelihatan LCD PT semuanya. Oke. Sudah berdiri. Berdiri di tempat masing-masing dong. Iya. Siap, siap. Oke, semuanya sudah siap? Ikutin petunjuk dari saya, instruksi dari saya. Gerakannya kayak gini. Marina menari di atas menara. Oke? Latihan dulu. Aduh, ibunya pelan-pelan dari sini. Diulangi ya. Yuk, semuanya. Marina di atas menara. Oke? Latihannya masuk dulu. Apa mau langsung? Yuk, 1, 2, 3. Marina.
kesempatan kali ini. Semoga tayangan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.